Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Akidah Akhlak bersama Pak Purnomo. Hari ini kita akan bicara terkait materi menghindari akhlak tercela, yaitu licik, tamak, zolim, dan diskriminatif. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini ialah setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa mampu menelaah ciri-ciri perilaku licik, tamak, zolim, dan diskriminasi, kemudian mampu menelaah dalil yang berkaitan dengan perilaku licik, tamak, zolim, dan diskriminasi. Selanjutnya mampu merinci cara menghindari perilaku licik, tamak, zolim, dan diskriminasi. Dan yang terakhir mampu mempresentasikan hasil analisis tentang pengertian, ciri-ciri, dan cara menghindari licik, tamak, zolim, dan diskriminasi. Baik, sebelumnya silahkan sediakan kertas di samping kalian untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, pernahkah kalian merasa diperlakukan tidak adil atau melihat seseorang yang curang demi keuntungan sendiri? Dan yang kedua, bagaimana perasaan kalian saat menghadapi orang yang serakah dan tidak peduli pada hak orang lain? Silahkan dijawab, ditulis dalam selembar kertas. Nanti silahkan dikumpulkan melalui link Google Form. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, licik. Apa itu licik? Licik adalah perilaku yang penuh dengan tipu daya dan kecurangan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengabaikan etika dan keadilan. Sikap ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kejujuran dan integritas. Adapun ciri-cirinya orang licik itu, yang pertama, membalas kebaikan orang lain dengan pengkhianatan. Yang kedua, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, berusaha menjatuhkan orang lain demi kepentingan pribadi. Dan yang keempat, pandai menipu untuk memuluskan siasatnya yang licik. Adapun dalil-dalil tentang sifat licik ini tergambar dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, dan janganlah kamu mempercampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Dan hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golongan kami, kata Nabi. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana cara kita dapat menghindari sifat licik? Nah, berikut adalah cara-cara untuk menghindari sifat licik. Yang pertama, memiliki kesadaran bahwa ia selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memahami akibat buruk dari perbuatan licik. Yang ketiga, selalu berkata jujur dan bertindak adil. Yang keempat, berkompetisi secara sehat tanpa menjatuhkan orang lain. Dan yang kelima, berpikir panjang sebelum mengambil keputusan yang dapat merugikan orang lain. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang tamak. Apa itu tamak? Tamak adalah sikap serakah yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan selalu menginginkan lebih tanpa memperhatikan hak orang lain. Adapun ciri-ciri orang tamak ini, diantaranya pertama, bersifat bakhil, kikir, dan pelit. Yang kedua, selalu ingin lebih, bahkan dengan cara yang tidak baik. Yang ketiga, terlalu mencintai harta yang dimiliki. Adapun dalil-dalil tentang tamak ini, kita bisa lihat dalam Quran Surah Al-Hadiyat ayat ke-8 yang artinya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Atau dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 20 yang artinya, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya anak Adam memiliki 2 lembah emas, niscaya dia akan mencari yang ketiga, dan tidak ada yang dapat memenuhi perutnya kecuali tanah atau kematian. Lalu bagaimana cara kita menghindari sifat tamak? Nah, yang pertama, kita bisa belajar bersyukur atas apa yang dimiliki. Yang kedua, membiasakan berbagi dengan orang lain.
Yang ketiga, tidak mempersoalkan sesuatu yang telah Allah berikan kepada orang lain. Dan yang keempat, qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Qanaah maksudnya ialah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Baik, selanjutnya kita akan bicara tentang zolim. Apa itu zolim? Zolim adalah tindakan melampaui batas atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, yang mengakibatkan ketidakadilan terhadap diri sendiri atau orang lain. Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa kezoliman itu ada 3 macam, yaitu zolim kepada Allah, syirik, yang kedua zolim kepada diri sendiri, dan zolim kepada sesama manusia. Ciri-cirinya orang zolim. Ciri-ciri orang zolim yang pertama, menyakiti orang lain baik secara fisik maupun verbal. Yang kedua, tidak peduli terhadap keadilan dan hak orang lain. Yang ketiga, menggunakan kekuasaan atau posisi untuk menekan orang lain. Adapun dalil-dalil tentang zolim diantaranya dalam Quran surah Al-Imran ayat 140 yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zolim. Atau dalam Quran surah Ibrahim ayat 42 yang artinya dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zolim. Sesungguhnya hanyalah Allah menunda hukuman mereka sampai pada hari di mana disaksikan oleh semua mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah terhadap doa orang yang dizolimi, karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana cara kita menghindari sifat zolim? Yang pertama, kita bisa selalu berlaku adil dalam segala situasi, menghormati hak dan perasaan orang lain, mengedepankan empati dan kepedulian sosial, dan bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha jika kita sudah terlanjur berbuat zalim kepada orang lain. Selanjutnya, kita akan bicara tentang diskriminatif. Apa itu diskriminatif? Diskriminatif adalah perbuatan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan perbedaan ras, agama, status sosial, atau gender yang berakibat pada ketidakadilan sosial. Ciri-ciri orang diskriminatif yang pertama, menganggap kelompok tertentu lebih unggul dari orang lain, tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, dan yang ketiga, memperlakukan seseorang dengan tidak adil hanya karena perbedaannya. Adapun dalil tentang diskriminatif ini kita bisa lihat dalam Quran surah Al-Huzarat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kelebihan orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula orang non-Arab atas orang Arab, tidak pula orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, kecuali dengan ketakwaan. Hadis riwayat Ahmad. Lalu bagaimana cara kita dapat menghindari sifat diskriminatif? Yang pertama dengan menghargai perbedaan dan melihat semua orang sebagai sesama manusia. Kemudian bersikap terbuka dan tidak mudah menilai orang lain berdasarkan stereotip. Yang ketiga, mempromosikan persatuan dan kebersamaan di lingkungan sekitar. Yang keempat, bersikap rasamu. Baik, itu saja materi kita untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.